Ayo kita main tebak-tebakan ABC nama buah. Mana jarinya Iban? Oke, coba hitung berapa hurufnya. A, B, C, D. Nama buah-buahan yang awalannya D. Durian. Yeay, Iban keren. Kemarin di rumah komputer Hibran tuh rusak sama Hibran. Kenapa? Karena Iban mau nonton Rebi, kata Harum bilang, Hibran jangan nonton Rebi lah, nanti jadi Rebi gak bisa main. Oh, jadi kalau nonton Rabbit kita jadi Rabbit. Kalau kita nonton Rabbit jadi Rabbit. Kalau Arumi sukanya nonton apa? Nonton buka Avenger. Oh. Iban seneng nggak sekolah di Lila? Oh, senang lah. Di sekolah jadi masalah. Iban di sekolah Iban paling suka teachernya siapa? Teacher Fitri. Teacher Fitri. Terus kalau teman-teman Iban yang Iban suka siapa? Sachianova Syafi. Oh, banyak. Oke, kita sapa dulu Lila Lover ya. Boleh kita tepuk tangan dulu? Iya. Kak Fitros mau kasih pantun nih. Iban dengar dulu ya. Bunga lili, kembang sekuntum. Cakep. Lila Lover, assalamualaikum. Mantap. Kita bilang dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang-bincang Lila. Oke. Tadi Iban pergi sama Mama Meta gambar. Terus? Tadi di rumah nggak boleh sama papi download game karena kalau puasa harus banyak istirahat dan mengaji. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali teman-teman di Bincang-Bincang Lila. Dan hari ini kita ada kedatangan bintang tamu. Saya Kak Fitros. Sheila. Ada teacher Uun di sini, kemudian ada papinya Ibran dan yang pasti gestarnya adalah Hibran. Nama lengkapnya siapa? Karena Atala. Di rumah Iban sering bilang au sama papi gak bolehin Iban jangan bilang au karena nanti seperti orang gila. Iya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Jadi di sekolah Iban sering bilang setan sama teacher. Itu tidak boleh. Iban ini sekarang sudah duduk di kelas berapa? 4 Kelas 4 di SD Plus Lila. SD Plus Lila. Senang nggak sekolah di Plus Lila? Senang. Senang. Teman-teman saya nggak semua sama Iban? Sayang. Masya Allah, luar biasa. Jadi Lila Lover, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, sobat kita, adik kita yang luar biasa, anak istimewa dan insya Allah menjadi anak surga yang pintar. Ya kan? Dan ini dia adalah kesayangan semua teacher, orang. Kak, Kenapa nak? Di kata Harmi bilang Iban sholat seperti Yahudi. Jadi Kak Iban sehari di rumah pegang pala papi seperti telur. Oh iya. Iban ini bersemangat sekali. Iban berarti sekarang kelas 4. 4 Iban paling suka pelajarannya apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Wah, berarti belajarnya sama siapa? Nama teachernya? Teacher Lia. Wah, teacher Lia. Teacher Lia pakai baju ini. Teacher Lia sekarang jadi Kak Cila, ya kan? Iya. Iban, coba Iban perkenalkan diri dalam bahasa Inggris boleh? Iya. Coba dulu. My name is Hibran. Oke. Halo, my name is Ibran. Good, very good. Jadi Lila Lovers, Ibran ini adalah anak istimewa dan kita dan Ibran bersekolah di SD Plus Lila. Dan ternyata Ibran menurut informasi dari papi dan juga mami Ibran, dari awal sampai sekarang ternyata Ibran alhamdulillah sudah mengalami progres yang lumayan. Iban sering dimarahin Papa Bima karena Iban sering rusakin sepatu Papa Bima Ticaan karena dia tidak marah. Kalau Ticaan kemarin kata Papa Bima bilang jangan ganggu Ticaan. Iya, Papa Bima pesan gitu. Papa Bima kan mengingatkan Ibran, padahal sebetulnya Ibran itu sedang karena lagi banyak energinya ya kan, pengen main gitu kan, nggak sengaja ngerusakin sepatu Papa Bima, ya kan? Iya. Besok minta maaf aja sama Papa Bima, oke? Oke. Siap, tos dulu. Ibran keren Kemarin sekali. sendal saya terlempar ke rumahnya Kak Mesya. Terus siapa yang lempar?
si Ibran diganti sendal baru. Oh, diganti sendal baru. Lama itu. Udah lama. Ternyata memorinya, kecerdasannya ternyata lumayan ya papi. Nugi itu memorinya. dia takut yang matahari. Nugi itu teacher lihat dia marah. Dia itu Nugi kata Nugi bilang, Punya. Ibran Aduh, janganlah. bener. Papi, boleh kita tanya dulu nggak papi? Jadi sebetulnya kalau diagnosa dokter Ibran ini apa sebetulnya yang didiagnosakan kepada Ibran papi? Kalau dilihat sebetulnya kan nggak ada masalah nih. Dia terlihat sehat, ganteng gitu kan, dan sangat aktif gitu papi. Ya awalnya sih kita tahuannya pas umur di 2,5 tahun. Kebetulan saya ditempatin di daerah. Ini Ibran pegang HP teacher di sekolah. Jadi kita ini dulu ada teman-teman kebetulan ada teman psikolog. Dia cerita sehari-hari kita ketemu. Jadi anaknya bicaranya agak lambat, terus agak agresif. Iya. Jadi ditaruh di lantai, udah jalan kemana-mana. Udah itu kita pindah ke kota lain, kita lihat ke dokter tumbuh kembang. Dokter tumbuh kembang, dilihatnya ternyata ini ada indikasinya ADHD katanya kan. Udah berapa kali observasi. Papi sebentar papi, boleh papi jelasin DHD ini apa lebih lengkapnya gitu papi? Kalau dari lihat ya, kalau bahasa dari secara secara medis. bahasa medisnya ada kelebihan ini anaknya seperti hyperaktif gitu. Oke. Dan susah fokus gitu. Oke. Jadi selama ini ya kita menjalaninya, ya kita lihat sehari-hari itu kalau kadang apa yang dia lihat itu dia sering lupa, susah konsentrasi. Tapi kalau dia lagi fokus, mungkin ingatannya mungkin lebih tajam seperti dari tadi kita. ya, dia lebih bisa tajam. mengingat hal-hal yang udah jauh dari kejadian. Sampai sekarang yang diceritain barusan itu dia kejadian tuh umur 3 tahun lah, 2,5 tahun. Masih bisa, padahal tahu. anak-anak sebaya dia 3 tahun mungkin udah lupa ya papi. Oke. Dia pernah kita masukin dulu, kok nggak salah dia waktu saya di daerah Jambi ya, di daerah Bungo tepatnya. Itu kita masukin ke sekolah yang namanya sekolah yang punya Pemda, titipan anak. Tapi mungkin nggak tahu, dia kayaknya trauma karena di sana tuh masing-masing gurunya tuh pegang anak, mungkin dia dicuekin. Jadi sampai sekarang kalau kita lewat ke kota itu dia tahu. Ingat kotanya gitu. Takut ingat kotanya, ini sekolah ini orangnya. Padahal dia masih kecil ya papi. Iya, karena dia masih kecil. Terus rumah yang kita ditempatin dulu dia masih ingat rumah yang mana, dan orang-orang teman-temannya masih ingat. Berarti imajinasinya kuat ya, visualnya kuat. Jangan gitu. ini sampai di Palembang pun guru-gurunya kan pernah TK sekitar 1 semester. Ibu Ika siapa ya? Kita masukin dulu ke sekolah yang di Palembang. Itu sampai sekarang masih ingat. Dan ketika kita pulang ke Palembang, dia kebetulan omanya kan orang Palembang. Kita lewat, kita tahu dia rumahnya di mana dulu, mana rumahnya, mana jalannya, dia masih ingat. Nah, kalau dia masih ingat, ingatannya mana. Bagus. Dia suka makan, dia suka dulu makan mie Jawa ya bang? Mie Jawa. Suka apa? Suka mie Jawa. Mie Jawa. Kakak, HP kakak gak bisa dilempar sama Iban. Jangan. Iban sukanya. Tunggu dulu, kita dengar papi bicara dulu ya nak. Jadi pas itu ya kita udah tahu di noksanya dan kita DHD ya papi namanya ya. DHD. Ya kita sih sebagai orang tua sih belum terima karena dilihat anak kita ini kalau dibilang kategori autis enggak, dia bisa dengar, karena bisa apa? Ada respon. Ada respon. Dan kita anggap biasa ini paling-paling karena dia masih masih karena berumur belum ngerti dan cenderungnya lebih ke ini aktif. Rese, agak jahil gitu kan. Ya saya kira mungkin ini dulu kan saya juga waktu muda agak jahil. Teman-teman ini perangai papinya nih karena agak jahil gitu ya kan. Ya kita anggap seperti itu aja, anak seusia dia gitu ya. Tapi makin hari ya kita lihat ya kita kan nggak mau lepas, emang perhatian papi dan maminya sekeluarga kita emang fokus ke dia. Jadi apapun yang di luar saya bekerja ya saya fokus ngurusin dia, terapi dan segala macam. Pas di Morobungu kita terapi, di Palembang kita juga terapi sampai sekolah TK. Sebelum dia masuk TK juga terapi. Sampai di sini pun ketika saya tempatin di Padang, kita cari dulu tempat terapinya. Sebelum kita cari tempat terapinya. Jadi itu yang pertama yang papi lakukan sebelum pindah ke daerah gitu ya. Pindah daerah ya. Di samping kita dapat karena kan
kebetulan TK Lila ini kan kakak sepupunya juga dari awalnya juga sekolah di sini. Terus teman-teman saya sekantor, anak-anaknya juga di sini dan kebetulan dekat rumah saya. Dari referensinya udah Lila aja lah, masuk coba karena lebih cenderung lebih lebih humanis atau gimana. Jadi anak-anaknya juga bisa ini. Tetangga-tetangga kebetulan di kompleksnya tuh rata-rata alumni Lila semua gitu kan. Jadi ya saya coba masukin di TK dan berharap dengan sekolah umum yang seperti ini ya kita harap perkembangan Hibran bisa lebih mengikuti teman-teman yang lain. Kenapa saya tidak kasih dia sekolah khusus? Karena nanti dia anaknya cenderung eksklusif. Iya. Ya, jadi kalau misalnya dia berbaur dengan orang-orang biasa, dia akan menjadi role model teman-temannya gitu ya, Papi ya. Nah, jadi kita sengaja masukin ke sini sekolah yang umum supaya dia juga bisa berbaur, bisa adaptasi dengan keadaan lingkungan. Betul. Karena waktu kita kecil pun ya saya kan sekolah saya negeri di kampung, kita juga bisa tahu caranya berteman, beradaptasi gitu caranya ya. kita bergaul, ngadapin orang yang jahat, ngadapin orang rese. Jadi kalau kayak masukin ke sekolah-sekolah yang notabene eksklusif, anak kita tuh cenderung nanti eksklusif. Jadi tidak ke depannya tidak akan menjadi seorang petarung gitu. Jadi kemandiriannya nggak akan terbatas gitu. Gitu. Baik, berarti sebelum ketemu menjatuhkan pilihan ke Lila, Papi ada beberapa alternatif untuk masukkan Iban ke sekolah nggak sebelumnya? Kemudian setelah ternyata akhirnya Papi kan memilih di Lila dengan banyak pertimbangan pastinya. Gimana Papi lihat progres Iban dari awal masuk hingga sekarang ini? Boleh Papi share supaya ini bisa menjadi edukasi juga buat Lila lover lainnya gitu. Jadi pertama saya dapat informasi dari adik saya, anaknya, dan kebetulan saya tugasin adik saya itu juga cari sekolahan yang cocok buat Hibran karena dia tahu ponaannya agak beda. Udah di sini aja lah, karena gini karena dia lihat di sekolah lain nggak jelas katanya kan ya. Karena kenapa kadang-kadang pelajarannya gini, kita lihat kurikulumnya berbeda dan segala macam. Saya masukin ke Lila TK awalnya. Saya nggak ada pilihan nggak terlalu pusing ya. Ya udah saya cari referensi yang lain juga nggak perlu karena ya udah karena TK juga kan. Masuk TK dia jalani lebih kurang 1,5 tahun ya teacher ya. 1,5 tahun dijalanin. Harusnya dia masuk SD, udah kita tambah dulu deh karena dia di Palembang dia ikut 1 semester. Nah, ketika pilihan kita itu ke SD, SD itu kebetulan saya khawatir karena kan Lila kan ada tes segala macam. Saya khawatir Hibran nggak diterima di sini, makanya saya kasih cadangan ya bunyinya sih sekolah internasional di kota. Saya cadang dulu kalau si Hibran ini nanti tidak diterima gitu, tidak lulus. Udah saya daftarin, saya kasih uang muka. Dan kebetulan teman-teman yang anak-anak saya kebetulan kepala sekolahnya salah satunya kebetulan SPP saya di kantor kan, bawaan saya. Jadi dia ada referensi, saya masukin. Dan ternyata saya dipanggil lagi sama Ibu Nina ya. Nah, dia bilang saya berharap kemarin ya kayak pengen Lila, cuman kalau nggak dapet ya kita kan takut penerimaan terbatas dan segala macem, nanti kita kehilangan kesempatan. Ya dibilang Hibran perkembangannya udah luar biasa dan saya lihat pun juga seperti itu karena Hibran dari nggak bisa ini jadi tahu ini dan segala macam ya kita dikasih garisan perkembangan dan kalau di sekolah yang saya tuju yang saya mau daftarin itu berkemungkinan dia akan nol lagi. Tapi benar, saya pernah ke sekolahnya yang saya tuju itu, saya coba dia setengah hari main di sana. Karena saya lihat karakter anak saya Hibran, dia nggak bisa diikutin. Kalau diikutin dia maunya sendiri, dia akan lepas kontrol. Gitu lepas kontrol. Dia emang harus dibatasin, harus diingatin, harus di warning dan segala macam. Dan saya lihat, oh ini kayak nggak cocok. Pertama mungkin terlalu eksklusif. Kedua dia terlalu ngikutin. Dan saya lihat juga ada anak-anak yang di bawah Hibran standarnya. Nah nanti saya takut anak saya nggak walaupun
ya diagnosanya ADHD, tapi anak saya tidak Di bawah separah itu ya, Iya, separah baik. itu. Dia masih bisa komunikasi, dia masih bisa ngobrol, dan dia Masih bisa banyak, di-warning ya, masih Bapak? bisa Bisa di-warning. interaksi lah ya. Ya bisa interaksi ya, nggak ya, mohon maaf yang tidak separah yang dibayangkan. Makanya saya kasih sekolah umum Bila, karena saya lihat dari perkembangan dari TK udah mulai ada perkembangan. Dan ketika saya dipanggil oleh psikolognya bilang, ya udah ini nanti kalau misalnya Hibran, kalau di sana nonton lagi, bagusnya nanti di sini mungkin dia akan cuma melanjutkan, apalagi di sekolah teacher-teachernya udah tahu semua nih Hibran Iya, seperti betul. apa. Ya udah, saya alhamdulillah dong, Memang itu harapannya, Pak Pi? karena harapan saya emang saya sih ya maunya sih saya TK-nya anak saya nggak usah jauh-jauh, pertama Betul. jauh, habis itu dekat saya, dan teacher-teachernya dan lingkungan Sudah udah sangat paham saling dengan dia. kenal ya, dan teman-teman di lingkungan di sini, teman-teman Hibran tuh nganggapnya seperti biasa aja. Iya benar. Gak ada yang salah dengan Nggak ada yang Hibran. salah, jadi hangat. Kalau saya kan kadang-kadang pakai motor sama dia jalan-jalan, dia tuh Hibran, abang katanya, dia kenal. Jadi kayak hangat gitu kan. Bukan Hangat. malah dapat reaksi yang nggak bagus ya Pak. Iya. Jadi dia saking ya di lingkungan pun saking dia kita bandingin ya dengan lingkungan di rumah, sekolah. Saya lihat sih, saya sama maminya, saya juga pernah cerita. Ini anak-anak nih diomongin apa ya? Anak kita tuh kayaknya nggak diperlakuin terlampau ini, ngerti gitu. Jadi seolah-olah anak itu tuh nggak ada apa-apa, jadi selalu nggak merasa Sama. mengganggu. Sama dengan yang lain. Iya, gitu, nggak Pak. sama yang Seperti lain. anak normal lainnya gitu ya. Jadi kita pengennya seperti itu. Seperti Jadi itu. dengan perlakuan seperti itu, dia udah merasa dirinya tidak istimewa. Tidak istimewa, dan Nah, lama kelamaan ini akan membentuk dia mindset dia bahwa dia sebetulnya ya sama dengan Iya. teman-teman yang lain gitu ya Papi. Iya. Jadi kita berharapnya seperti itu. Jadi kita makanya saya lihat dari teman-temannya sendiri di sini, ya juga sambutannya juga biasa gitu. Kadang-kadang datang, kadang lewat, saya datang Hibran, dan anaknya saya lihat Hibran ini luar biasanya, dia suka negur orang. Kadang-kadang Dia ramah. ramah, siapapun Dia- ditegur. Kalau saya lihat Papi, dia kelebihannya public speakingnya bagus loh. Iya. Untuk ukuran anak kelas Iya. 4 ya. Iya. Kelas 4 hanya perlu dipancing sedikit, Iya. dia ramah banget gitu. Jadi dia komunikasi dengan orang. Ya saya nggak tahu gimana cara di sekolah. Padahal saya kan di rumah saya cuma ngajarin sekedar ada sopan santun, attitude-nya seperti itu nggak boleh. Tapi dia bisa, Om ini siapa? Om anaknya bagaimana? Jadi pertanyaannya banyak. Kadang-kadang ya kalau orang-orang kita kan juga risih, tapi nggak apa-apa lah. Dia nggak apa, ganggu. dia bertanya seperti itu. Jadi kalau saya teman aja, asal saya tegur orang, dia pasti nanya, halo Om, dia langsung salim. Tanpa disuruh ya. Tanpa disuruh. Padahal anak sekarang tuh paling susah disuruh berkenalan dengan orang baru gitu, dengan Ya, kerabat-kerabat dia orang langsung tua. cerita, padahal ya kadang-kadang kita nggak nyambung ceritanya, dia Iya. nggak tahu. Dia kan seolah si Om yang ini Udah kenal sama kenal dia. dia. ya si Om ini beda dengan Om yang ini yang kemarin gitu. Dan di teman-teman saya sih semuanya dia hafal. Semua kontak tuh kalau saya sering telepon, dia dia hafal. Kadang-kadang dia sendiri yang ganti tuh. Misalnya namanya misalnya si Budi dia tukar, ini bukan Budi ini Pi, ini Budi ini. Misalnya kotanya atau usahanya, itu ya. dia yang ganti kontak. Ini kayak Om Yudi marah yang Bruno. Karena Dia banyak teman lengkapin Yudi ya dia sama lengkapin. kotanya. Kayak siapa bundanya, adik saya kan kasih nama aja Dewi gitu. Dia kasih ini Bunda Hibran, dia ketik sendiri, dia edit sendiri, dia reset sendiri gitu. Ya kelebihannya itu kalau untuk di komputer. Saya aja kadang-kadang ya saya bawa laptop, saya dikasih dulu kan ke rumah kan komputer. Saya nggak pernah ngajarin dia, saya ngajarin cuman buka. Habis itu dia sendiri buka. Kadang-kadang file-file yang saya udah lupa, dia bukain Pi, ini apa nih Pi? Ya file-file yang saya lama, padahal file-file saya yang waktu masih bekerja, dia sendiri yang buka gitu. Saya dari sini udah lupa, kadang-kadang dibuka ini, cari sendirilah. Saya udah malas, udah jenuh, Papi udah sekian puluh tahun megang komputer. Dia aja yang pegang, ya dia yang buka. Sampai dia dibilang komputernya rusak, belum dibaikin katanya. Ternyata dia punya kecerdasan di situ ya CD Papi. kalau dimasukin CD kura-kura ninja dimasukin ke komputer. Oh, mau itu aja, maka ternyata komputernya masih rusak. Iya. HP Sebentar, kita tanya dulu sama Teacher Uun barangkali. Iya. Kak Cila mau tanya apa sama Teacher Uun? Ya, pertama kita kenalin dulu dengan teacher Uun ya.
Ya kita kan ternyata ada maminya Kita ada tamu lagi. Iban. Halo, assalamualaikum Mami. Itu siapa? Sayang nggak sama Mami? Sayang. Bilang apa dulu sama Mami? Langsung kami. Mami duduk sini aja. Insya Allah, maminya juga cantik, makanya Iban ganteng. Jadi Lila Lover, ini adalah maminya Iban. Silakan Mami perkenalkan diri Mami. Ya, selamat siang semuanya. Maaf maminya telat hari ini karena ada urusan lah sebentar. Ya, Mami nama lengkap siapa Mami? Putri Dinanti. Oke, Mami Putri, maminya Iban, seorang ibu yang luar biasa, dititipin anak hebat, anak luar biasa ya kan. Dan Raya punya kecerdasan yang tidak dimiliki oleh anak seusia dia. Oke. Nah, tentu nanti kita akan coba tanya juga nih versi Mami sekarang, tapi kita ke teacher Uun yang mendampingi Iban mulai dari TK ya, teacher Uun ya. Dari TK. Jadi Kak Fitros kalau dalam kelas Iban ini ditemenin sama teacher Uun. Teacher Uun, berarti teacher Uun yang selalu mendampingi gitu ya Iya, di kelas. gitu. Selain ada teacher-teacher yang lain gitu. Oke. Oke, mungkin perkenalkan dulu teacher Uunnya. Hai Lila Lovers, perkenalkan nama saya Teacher Nurul Hidayati. Saat ini bertugas sebagai guru pendamping Hibran di kelas 4. Kebetulan sekarang Hibran sudah kelas 4. Oke. Teacher Uun, ini boleh ceritain nih gimana sejarah pertemuan sama Iban dan kemudian kenapa Teacher Uun ini akhirnya memutuskan untuk menyediakan waktu mendampingi Iban, karena ini kan PR ya, nggak semua orang bisa handling anak istimewa seperti Iban. Teacher Uun, apa ketertarikannya saat itu? Oke. Waktu itu ketemu Hibran ini 2019. Jadi waktu itu dihubungi sama Bu Nina. Kebetulan emang sudah punya kontak sama Bu Nina sebelumnya. Jadi Bu Nina hubungin katanya, Un, ini ada murid nih katanya kan. Terus diagnosanya apa Ibu? ADHD katanya. Mau nggak jadi guru pendampingnya? Yaudah. Waktu itu kan nggak langsung terima karena juga melihat kesiapan kita, Iya, juga betul, kondisi anaknya seperti apa. Betul. Takutnya nanti kalau misalnya langsung terima ternyata kitanya nggak siap. sanggup untuk mendampingi muridnya. Terus pas lihat ketemu Hibran, ketemu papi juga sama Bu Dina di sini, kepala sekolah. Terus lihat dulu, oh pas dilihat ternyata udah pas dilihat dari awal nih udah kelihatan sebenarnya kan, karena mungkin karena memang backgroundnya psikologi, jadi sudah sering bertemu dengan anak-anak spesial, anak-anak khusus, jadi udah bisa lihat dari awal, oh ternyata pas dilihat nggak apa-apa nih, coba dulu untuk menghandle Hibran gitu kan, walaupun sebenarnya bukan hal yang mudah untuk menjadi guru pendamping ini sebenarnya Kak, gitu kan. Karena effortnya lumayan. Karena karena ya kita harus anak-anak dengan gangguan attention deficit hyperactivity disorder ini, mereka punya mood yang naik turun, jadi nggak bisa stabil terus kayak kita pada umumnya. Ada ketika moodnya di ambang batas, ketika mungkin dia bisa tantrum, atau ketika dia emang ceria kayak kita ngobrol tadi lagi jadi happy gitu, ya. Kayak gitu. Jadi akhirnya coba, ya udah alhamdulillah dicoba. Alhamdulillah Hibran punya ini ya, perkembangannya lumayan bagus, progresifnya lumayan bagus dari bukan lumayan sih, emang sudah sangat bagus dari waktu TK sampai saat ini gitu. Ya waktu TK itu Hibran masih agresivitasnya masih tinggi, terus kita energinya luar biasa, belum terkendali. Yang memang kita harus sounding terus, misalnya Iban harus diingatkan, Iban begini, Hibran begitu, emang perlu diingatkan terus kan, karena anak-anak dengan gangguan hiperaktif ini memori jangka pendeknya itu ada gangguan. Jadi kalau misalnya kita ingatkan nih, Hibran nanti begini ya, 2 detik, 3 detik kemudian sebenarnya bisa lupa. Tapi memori jangka panjangnya bagus. Makanya Hibran bisa mengingat hal-hal yang sudah berlalu lama dan kita aja lupa. Iya. Justru dia sangat ingat ya, jelas sekali bisa dia ingat. Emang karena anak-anak ini punya kelebihan dan mereka harus punya rutinitas yang sama. Jadi anak-anak sebenarnya mereka detail. Aktivitasnya tuh harus sama dari hari ke hari. Kalau nggak sama dari hari ke hari, ini bakal bikin terganggu sama dirinya gitu. Dia pasti merasa nggak nyaman. Dia ngerasa nggak nyaman, terus dia nanya kenapa? Karena ini rutinitasnya diganti. Gitu. Ini menarik sekali nih. Tapi
segimanapun effortnya teacher Uun pasti yang akan lebih. Dia nangis. Jangan, nggak boleh nangis ya Ban ya. Kamu sensitif banget. Tentu yang punya effort lebih besar adalah orang tua, dan di sini adalah ibu yang luar biasa, Kak Putri di sini. Kak Putri, kita mau mau Kak Putri sedikit cerita kepada seluruh Lila Lovers. Mungkin juga ada ibu-ibu di sana yang mungkin sedang struggle, sempat stuck, atau mungkin nyaris putus asa karena belum bisa dapat penanganan, ataupun mungkin belum mendapatkan trik bagaimana untuk bisa menghadapi kondisi yang ujian luar biasa, titipan yang sangat istimewa ini kepada orang tua di luar sana. Mbak Putri sendiri sampai melihat, kalau kita lihat sekarang kan progresnya Iban sangat luar biasa. Ya, dan itu juga diapresiasi oleh pihak sekolah. Ini tentu ibunya juga hebat, maminya hebat, papinya hebat. Mbak Putri, tapi pada awal Ibran didiagnosa oleh dokter seperti itu, apa sih yang Kak Putri rasakan? Terus berapa lama mungkin berada pada posisi yang bersedih atau gimana gitu ya? Dan apa kemudian yang Kak Putri lakukan sampai kita lihat nih Iban juga, kalau bukan ada pendampingan dan perhatian, usaha yang ekstra dari mami dan papi, sekolah juga, teacher tentu juga nggak akan bisa melakukan pendampingan yang maksimal ya. Teacher Uun dan juga Dek Cila, boleh cerita sedikit, Mami? Jadi Ibran itu kan kita sebagai orang tua pasti tahu gitu kan, oh anak kita nih kenapa kok beda gitu kan, dari perkembangannya. Jadi dia dari 2 tahun itu aktifnya itu lebih aktif dari anak-anak seusianya. Terus ngomongnya juga lambat, harusnya dia udah bisa berapa kata kan. Kebanyakan anak ADHD itu juga dia keterlambatan bicara, speed delay gitu kan. Terus jadi waktu itu karena kan kita pindah-pindah kotanya, papinya kan ditempati kerja berapa tahun di kota ini, berapa tahun ini. Jadi pas itu kita di daerah Muara Bungo, Jambi. Jadi memang di sana kan masih belum banyak yang kayak gini gitu kan. Kebetulan teman kita itu saudaranya dia psikolog. Jadi kita cerita gitu, ini gimana gitu. Jadi dia lihat gitu kan. Jadi pas lihat Iban, dia langsung yaudah besok ke tempat dia deh gitu, kayak klinik kayak gitulah. Itu dia cerita, harusnya memang dengan umur Iban ini dia harus sudah bisa kayak gini gitu kan. Setelah jadi kita tes gitu kan, tapi dia belum mendiagnosa karena kan psikolog ya, itu kan biasanya ke dokter yang tumbuh kembang atau rehab medik gitu, karena di Bungo juga saat itu belum ada dokter tumbuh kembang gitu. Jadi dikasih tahu untuk ya udah kita terapi saat itu terapi bicara sama kayak melatih dia konsentrasi gitu. Dari umur 2,5 tahun itu sudah mulai. Iya, karena saya kan pikir mumpung anak ini masih kecil gitu. Iya, jadi lebih cepat lebih baik gitu ya kan. penanganannya. Jadi dia kayak terapi gitu, terus Iban umur 3 tahun, papinya dipindahin ke Palembang. Palembang karena lebih ini kita bawa ke dokter tumbuh kembang gitu kan. Pertama dokter anak, terus disarankan ke dokter anak yang tumbuh kembang ya. Kemudian terus udah dikasih ini gitu kan. Ya udah coba ke dokter rehab medik gitu. Jadi dari dokter rehab medik dia pas lihat Iban, udah yaudah kita coba tes apa ya namanya tuh kalau tes untuk ngelihat anak nih kenapa gitu. Saya lupa asesmen gitu kan. Setelah di asesmen gitu, dokter rehab medik yang bilang ini Iban ini ADHD, tapi alhamdulillah dia bukan autis. Tapi saya nggak bilang kalau autis bukan berarti buruk banget, enggak ya. Maksudnya kalau misalnya ada orang tua yang anaknya autis, saya nggak ngelihatnya kayak gitu. Maksudnya ADHD ini dia tuh nggak bakal bisa hilang, tapi dia mengurangi jadi itu dengan cara kita terapi gitu ya, gimana jadi gitu. dia bisa dikurangi dengan terapi Terus cara kita setiap hari perilakunya itu, tapi kalau untuk hilang benar-benar hilang tuh nggak bisa. Kalau autis itu kan dia punya dunia sendiri ya gitu. Kalau ADHD ini dia nggak ada masalah untuk berbaur kayak sosialisasi, cuman karena gerakannya aktif yang membuatnya memang agak susah gitu. Energinya besar ya. Karena kadang-kadang kan misalnya temannya nih masih main satu, sementara dia udah lompat ke mainan yang lain atau dia udah lari ke sana ke sini. Sebenarnya itu yang cuman dia nggak punya dunia sendiri, dia masih mau interaksi, interaksi. sangat merespon. Kalau anak autis kan harus
dipanggil beberapa kali dulu gitu kan, baru bisa ngerespon. Bahkan ada yang nggak ngerespon sama sekali gitu kan. Jadi kita terapi dari sana, terapi wicara, terus terapi juga perilaku gitu kan, dari umur dia 3,5 tahun gitu. Kalau gimana perasaannya tuh pasti ya sedih lah gitu kan. Ada sempet kayak menyalahkan diri, atau karena dulu kerja ya gitu, karena kan dulu kerja. Ibran itu kami di pengasuh gitu sampai Ibran umur 2 tahun, atau salah itu atau salah pola asuh, banyak lah ya kayak itu pasti. Sempat orang tua berkecamuk juga gitu ya. pasti semua kayak gitu kan. Terus ya enggak, itu sampai sekarang juga nggak ada penelitian kenapa sih ADHD ini penyebabnya apa Iya, gitu. jadi belum ada. Iya, Belum belum ada ada penelitian. gitu. Apa salah waktu ada hamil apa, nggak ada gitu. Memang ya yaudah itu rezeki gitu. Iya, rezeki. Dikasihnya kayak gitu kan. Ya sedih udah, lebih kemikirin kayak bisa nggak ya dia menghadapi kehidupan dia gitu. Ini Jadi bukan- mungkin yang justru kekhawatiran orang tua ya, apakah dia bisa sosialisasi dengan sosialisasi orang untuk gimana lain, kehidupan mandiri dia ke gitu depan kan. gitu kan. Kita kan mikirnya ya kalau selama kita orang tuanya masih ada ya dia aman gitu kan. Takutnya kita kan nggak tahu umur gitu. Itu sebenarnya yang ditakutin saat itu. Cuman ya udah kita jalanin aja gitu kan. Toh juga anak tuh saat dia dihembuskan nafasnya dia juga sudah tercatat semuanya iya, kan. Gitu. betul. Kenapa sih kita harus takut Kita ngejalanin harus- semuanya? hanya kita perlu menerima, Ya, dan kemudian berusaha gitu kan. ikhtiar. Pokoknya sebaik mungkin ya saya berusaha Maminya semaksimal. hebat, Masya Allah, makanya Mami, alhamdulillah Sheila mau progresnya. tanya nih Mi. Kan tadi Mami mengatakan memang berat sih begitu Ya. tahu gitu. Pasti butuh proses dan waktu untuk Ya. menerima semuanya sehingga Mami bisa sekuat ini sekarang Ya. dan setegar ini sehingga bisa menggali potensi yang lain yang ada pada Ibannya. Pada tahun-tahun keberapa sih Mami bisa butuh berapa tahun untuk menerima berdamai dengan keadaan yang seperti ini Mami? Sehingga akhirnya Iya, Mami bisa kuat effort, gitu. berusaha yang maksimal, terapi segala macam gitu. Pada berapa tahun sih Mami bisa kuat sih gitu menghadapi ini, menerima keadaan Ibannya ini? 1 tahunan lah gitu, tapi itu juga support dari kan keluarga ya. Iya, Jadi pas saat berarti keluarga penuh support Mami ya. keluarga, saudara-saudara, teman gitu, pokoknya kan pasti nangis ya kayak gitu Iya, kan, gitu kan Iya, cerita. betul. Ini Kita gimana? maunya anak kita bertumbuh seperti iya, anak-anak gitu kan. lain Siapa sih gitu nggak ya. pengen anaknya sempurna lah Iya. gitu kan itu. Jadi yang udah jalanin aja, nggak usah lagi ngebahas yang di belakang, katanya udah lewat gitu. Pokoknya sekarang kita dikasih apa gitu, yaudah lakuin yang terbaik semampu kita gitu kan. Masalah terakhirnya itu yaudah kita serahin aja Iya, sama yang di hasilnya atas kita- iya, gitu yang kan. penting berusaha dulu. Iya, kayak kita naik pesawat kita nggak tahu pilotnya siapa, Iya, tapi kita percaya tetap kan? percaya diri Iya. kita sampai ke sana gitu kan ya. Yaudah, jadi kadang saya juga lihat-lihat motivasi terus begitu yang caranya ya. Menguatkan diri ya, Mami ya. kayak tentang anak-anak yang punya anak ADHD, orang tuanya gimana ngadepinnya gitu. Oh, Mami Ya, sempat ikut komunitas-komunitas begitu ada atau gitu. baca-baca? Terus kan kalau di tempat Iban terapi ini suka ada seminar tentang parenting anak-anak, gimana kita ngadepin anak yang berkebutuhan khusus. Saya ikutin gitu. Jadi itu tuh sebenarnya sebagai penguat gitu diri, gitu ya. kan. Jadi kita gimana nih kayak gini gitu ngadepinnya gitu. Alhamdulillah sampai saat ini ya bisa gitu. Keren juga sih Kak Fitros, berarti Mami ini dan papinya cepat sadar dan cepat tahu langsung Nggak memeriksakan berlarut-larut anak dari dengan umur perasaan 2 tahun iya. Ibannya. Mami tapi sempat ini nggak Mami, sempat yang ngerasa ketika Iban lagi energinya besar, Mami sempat yang ngerasa lelah banget gitu. Oh, itu sering. Itu gimana cara mensiasatinya Mi? Kadang ya dia kan selalu berubah-ubah ya seiring bertambah ya, usianya, mood nanti swing, dia fasenya yang kayak beda gini lagi. nih, fasenya fasenya yang susah tidur, yang nanti dia Pernah yang fase susah tidur? iya sampai jam 1 malam itu lumayan lama ya kita Itu yang apa yang harus dilakukan Mi di saat fase yang jadi saya seperti coba itu? cari tahu lah kenapa itu kan pasti seiring dia kayak gitu terus Iya. kita kan tahu nih kenapa ya dia kayak gitu. Kita cari tahu ya, kita mencoba cari tahu solusi. gitu kan. Mm-mm. Oh ya udah berarti dia nih nggak bisa langsung tidur langsung misalnya lampunya langsung dimatiin gitu. Jadi langsung ini jadi biarkan dulu lampunya terang terus kita baca buku dulu. Oh, ajak. Apa? Mau. Dia itu kalau sudah baca Dibacain. buku nggak lama dia ngantuk gitu kan. Jadi kalau misalnya kalau anak yang biasa, ayo tidur udah jam segini udah malam masuk kamar matikan lampu baca doa, dia nggak bisa kayak gitu. Nah, Kita harus tahu apa iya, yang membuat dia bisa penyebabnya apa gitu kan. Itu
itu dapat ketemu formula seperti itu lama Mami observasi. Berarti Mami Papi ikut begadang dong ya. Iya, itu sebenarnya kadang capek. Kadang kita kan ya wajar lah Manusia kadang biasa, ibu-ibu. kadang-kadang kalau sudah seharian kita ngapain di Udah low rumah bed ya, bersih-bersih. Mami. Iya, udah jam 1 belum tidur gitu kan. Capek, kadang emosi juga nggak ini gitu kan. Lama-lama ya kalau kita terus ke tempat terapi gitu cerita gitu kan. Terapisnya juga kan selalu kasih motivasi gitu, misalnya ya kalau bukan Mami memang capek Mi katanya, tapi kalau bukan Mami siapa lagi yang mau bantu Iya, Iban akhirnya gitu kita kan. tersadar ya, Mami. Iya, jadi kadang-kadang kita juga butuh orang yang Menguatkan. terus Harus, yang ngingatin kita gitu kan. Yang kayak gitulah jadi. Sekarang kita beralih dulu nih. Tadi pertanyaannya Kak Cila, Dek Cila memang luar biasa bijaksana, padahal umurnya hampir 11-12 sama Iban kan, kakak kelas kan? Aku kakak kelas. Iya, nah Kak Fitrus tuh mau tanya sama Dek Cila, ketika di sekolah Dek Cila gimana sih melihat teman-teman ini, melihat sosok Ibran, terus gimana berinteraksi dengan Iban gitu? Apakah Iban ini dianggap seseorang yang dengan apa pernah ada tidak menerima nggak gitu kalau di sekolah? Kalau Kak Cila melihat ya, kami itu kalau melihat Iban ini ada rasa sayang gitu Kak Fitrus. Soalnya anaknya itu ya seperti yang diceritakan Papi itu benar gitu. Tidak hanya ramah di rumah tapi ramah di sekolah. Semua itu ditegur dan dia hafal itu nama abang-abang dan nama kakak-kakaknya itu hafal. Jadi kami ketika Iban itu untuk menegur dengan panggilan nama itu ada sesuatu rasanya gimana? Bahagia ya, kalau dia ingat sama iya, aku gitu dia, kan. Dia tahu gitu walaupun dia kesannya cuek. Ya, pokoknya kami itu iya. Kenapa Iban? Kalau Kak Cila, Iya, Kak Cila itu sering panggilnya itu karena dia tuh masih Ciban, Iciban gitu. Iciban. Tapi dia nggak marah, tapi dia iya. tetap iya gitu. Walaupun namanya bukannya Ibran kan, tapi Iya, Kak Cila tuh Ciban. Ciban gitu. Tapi dia nggak marah, dia tuh ya itu dia tuh walaupun cuek tapi dia bisa hafal gitu. Jadi di saat misalnya kayak kita ada kegiatan pagi kan Kak Fitrus ya, terus ada interaksi tanya jawab. Kalau Iciban lagi dia tampil ke depan, itu dia untuk berdiri di depan aja kami udah yeay. Oh gitu. Belum ngomong Segitu loh. apresiasi Belum, kawan-kawan iya. ya, adik-adik Pokoknya teman-temannya. seru aja, Iban berani tampil gitu. Pokoknya kami setiap apa yang dilakukan Iban itu kami selalu yeay Iban keren Kayaknya gitu. udah apresiasi bahagia Iya. ngeliat dia mau berinteraksi sama kita mau gitu. itu terjadi walaupun di dalam kelas ataupun di luar kelas. Ketika Iban tampil aja ke depan belum ngapa-ngapain baru dipanggil namanya, itu kami udah tepuk tangan. Nggak tahu jadi sesuatu penyemangat. yang gimana gitu. Seru ya. Iya. Kalau kita lihat kan sebetulnya Iban lebih mudah diarahin. Tadi kayak duduk di sini, dia mau ini kita pegang aja sini aja ya. Dia mau nurut gitu. Artinya di balik sebuah ujian yang Papi Mami hadapi, ternyata dia punya keistimewaan yang nggak dimiliki oleh anak seusia. Dia kecerdasannya mungkin kalau adalah pernah ngalamin ngikutin tes psikologi nggak Mami? IQ. Nah kalau dilihat dari IQ-nya gimana Mami? Kalau IQ-nya itu memang rendah ya, karena kan tapi psikolognya bilang itu tuh karena dari dirinya sendiri, fokus. bukan karena permanen ya. Maksudnya bukan karena permanen ada cedera otak gitu enggak. Jadi itu karena dari diri dia sendiri yang gampang terganggu dengan apapun yang Padahal sekitar. kalau kita lihat dia dengan daya kemampuan dia mengingat, terus cara dia berbicara, apalagi juga kata Papi dia sangat jago dengan teknologi ya Papi. Itu kan berarti dia punya kecerdasan tersendiri. Tapi mungkin untuk seumuran dia mungkin belum bisa mengikuti assessment karena mungkin belum fokus karena gampang ke terganggu. distract. Nah, jadi mungkin kalau dia fokus belum tahu IQ-nya mungkin bisa anak yang termasuk kategori cerdas karena nggak semua anak mampu menguasai teknologi dengan demikian cepat tanpa diajarin ya Papi. Nah itu kan luar biasa. Iya kan. Nah kalau Teacher Uun sendiri nih kalau Teacher Uun pernah nggak ngalamin fase di mana Ibran di fase yang memberontak agak susah diarahkan gitu Teacher Uun, dan Teacher Uun gimana cara Mensiasatinya. menghandle-nya Iya, menghandle. supaya dia lagi cooling down lagi gitu.
Ada, malah saat ini fase Gibran lagi fase iya. Sekarang di usia mungkin berontak. usianya juga udah mulai balik ya, iya, mulai menuju Mei tahun remaja. ini nih Gibran sudah mau 11 tahun. Oke. Jadi ciri-ciri dari fase pancaroba dari anak-anak menuju remaja itu udah ada sama Memberontak. dia. Iya, Ya, udah betul. memberontak. Jangankan Udah, Iban, fase anak-anak normal aja udah mulai ngomong tidak kalau misalnya dimintain tolong atau apa-apa instruksi sama orang tua. Udah menolak ya. Iya, karena memang itu bergen ya, fase bergen yang mereka lewati. Terus gimana? Teacher Uun sempet down gitu apa gimana? Kalau sempat dong mungkin lebih ke kayak Ibran lebih ke kayak bingung ya Kak ya. Gimana gitu kenapa ya dia sekarang begini gitu kan. Ya tapi kita kan belajar lagi ya. Malah teacher sampai saat ini misalnya kalau misalnya ada sesuatu yang baru nih muncul, perilaku baru yang muncul dari Ibran pasti Cari lagi referensi. pasti baca buku, Wah, belajar cari lagi kan kenapa bisa ada fase ini, kenapa bisa begini. Terus kita kayak gimana, awalnya mungkin kayak bingung ya Mia, tapi masih terus komunikasi ya sama Mami, kita saling mengingatkan, saling menguatkan ya Mi. Jadi kayak Iya, gitu. Karena Teacher Uun ini orang tua kedua juga dong sama teacher yang lain. Robek buku di sekolah. Itu contohnya pada fasenya Gibran suka merobek buku, Oh, padahal iya. emang nggak ada. Dulu nggak pernah padahal. Enggak. Dulu misalnya kalau misalnya diingatkan kan, iya teacher. Sebenarnya dia anaknya kan charming, atraktif, komunikatif sebenarnya. Cuma di fase perubahan ini emang kelihatan sekarang perubahan Gibran begitu. Tapi kan kalau misalnya kalau kita bingung nggak cari jalan keluar kan juga nggak ada ininya ya, nggak ada solusinya nanti. Jadi kita tetap harus sebenarnya jalan keluarnya tuh karena kita terbiasa mungkin menghadapinya. Iya. Mungkin waktu Jadi awal-awal begitu kita ada baru-baru, bingung, kita bingung, masih shock bingung nih, gitu ya. bingung terus nanti kalau misalnya udah kayak gini terus kita cari solusi. Kalau misalnya dia lagi tantrum, kalau misalnya kita ingatkan ketika tantrum ini nggak bisa dan emang nggak bakal it doesn't work, jadi nggak bakal bekerja gitu. Yang kita ingatkan sounding kita juga nggak bakal didengar. Jadi solusinya kalau misalnya dia tantrum kita biarin aja dia dulu cooling down, mau dia nangis, mau dia memberontak atau Diberi misalnya waktu kalau untuk itu ya. kalau misalnya Untuk dia meluapkan emosinya. benar ya. Ya, dia harus memvalidasi emosinya sendiri Iya, gitu ya. iya. Teacher Jadi Uun. kita harus memvalidasi Memberikan waktu. emosinya. Iya, Ibran kalau mau menangis silahkan keluar, teacher Uun kasih Ibran waktu menangis di luar. Teacher Uun begitu. Iya, kalau misalnya kalau di dalam kelas kan dia mau mau ikuti. kalian dia Dan mau. memang nangis gitu di luar. nangis di luar. Jadi misalnya kalau dia nangis di luar ya udah kita biarin aja dulu. Dia nangis Nanti di ditanya, luar. udah tenang gitu. Iya, nanti kalau Ibran sudah tenang, Ibran boleh masuk kelas. Bilang ke teacher Uun nanti kita belajar. Soalnya kalau misalnya dia nangis di kelas mungkin akan mengganggu Ganggu. proses pembelajaran teman-teman yang lain. Jadi udah kalau misalnya dia nangis tuh masuk ke kelas lagi. Masuk ke kelas udah belajar seperti biasa. Seperti itu memang dalam fasenya sebenarnya fase-fase kan ada tuh fase susah tidur kayak Mami itu beberapa bulan biasanya dia bakal kayak gitu. Karena fase itu akan membentuk rutinitas. Iya, Jadi kalau fasenya kita biarkan gitu. jadi nanti akan terjadi biasanya fase kayak itu sekitar sebulan, 2 bulan atau 3 bulan lah. Kalau fase memberontak nih biasanya juga ada sekitar 2 atau 3 bulan. Ini udah hampir berjalan 3 bulan. Tapi sekarang udah mulai ini. Sudah mulai agak menurun Ya gitu. karena mungkin kita udah dapat ya polanya kayak apa. Kemudian bagaimana cara menghandlenya. Handle-nya kayak apa. Jadi udah ketemu juga kayak gitu. Jangankan Ibran, Kak Cila aja juga kalau lagi emosi suka robek-robek kertas. Kritisnya yang mudah. Kenapa, Babi? Kritisnya. Kritisnya seperti apa? Jadi kalau kita beralasan harus calon tepat, dia lebih detail dari kita. Misalnya nggak bisa menerima alasan yang nggak diterima Iya, logika. nggak bisa melakar. Berarti dia sebetulnya cerdas dong. misalnya kita Dan langsung pergi intinya gitu alasannya apa, kita nggak bisa pakai andai-andai Nggak sama bisa, dia. Jangan harus. yang nggak pakai jadi kalau misalnya Ibang begini nanti bakal begini, nah dia nggak bisa Nggak tuh bisa. membayangkan. Melogikakan Jadi itu kita belum bisa. Jadi dengan gimana yang nih? ada Saat ini saat aja. itu. Oh, gitu. Misalnya Hibran jangan main ke dekat sungai itu, nanti misalnya tenggelam gitu. Jadi kan langsung gitu kan. Jadi nggak usah ngomong itu terlalu jauh yang ininya itu berandai-andainya gitu untuk besoknya. kita pergi contohnya dijanji kita mau pergi belanja, jangan nggak usah hari hujan. Hujan kan bisa pakai payung. Ternyata dia punya alasan kan? Ya. Solusi untuk hujan. Kan bisa pakai mobil papi. Benar. Badainya ada kayak gitu. Ya kita pakai mobil bi kan nggak kena. Dia nggak bisa terima Nggak bisa alasan-alasan terima. yang seperti itu. Akhirnya papi gimana jelasin? Ya kita jelasin baik-baik, paling kita alihin aja pembicaraan yang lain. Ya kalau misalnya kita berdebat itu dia nggak mau kalah ngomongnya, dan tingkat kritisnya lebih tinggi.
Ya kalau kita nggak tepat jawabannya dia bisa Tantrum. tantrum. Dan yang nggak tadi bisa dia nggak bisa dijanjikan. nerima ya. Jadi kan? kalau nggak Iya. bisa nggak bisa nggak. Iya, kalau iya tidak, iya tidak. enggak gitu. Kalau di sekolah begitu. Kalau kita misalnya janjikan tidak, sesuatu pasti ditagih. Jangan sampai coba-coba janjiin kita Dan mau itu akan dibahas. kita mau liburan tanggal sekian itu Terus kan dibahas, diulang-ulang diingatin. ahli Jadi sejarah kalau kan tidak, bersama kayak ibu-ibu ya. Jadi berarti kita sebagai orang tua juga harus belajar ternyata anak ini Ya. punya sikap yang lebih matang justru dia tidak bisa menerima kita yang misalnya seperti tadi sudah berjanji Janji-janji yang tidak tepat janji ya kan memang kebanyakan kita orang tua menganggap anak ini kecil padahal dia adalah tipikal anak yang sangat memegang apa yang diomongkan orang tuanya. Luar Tapi biasa. terus Kecila mau tanya, tadi kan kita tanyain Mami gimana sih menguatkan diri Mami untuk menerima keadaan Hiban seperti ini. Sekarang Kecila mau tanya Papi, apa sih yang bisa Papi berikan, maksudnya motivasi untuk ayah yang atau orang tua di betul. rumah ketika nanti ada yang seperti Hiban ini, mungkin berikan penguatan lah untuk Lila Lovers di rumah, para orang tua khususnya gitu, Bi. Betul. Ya sepertinya sih ini aja ya, alami aja lah kita. Iya. Namanya kita dapat anak yang dibilang, saya sampai sekarang itu bukan saya nggak terima, saya masih nganggap standarisasi Ibran itu bukan seperti anak adik-adik. Ya, jadi kita berharap dengan standar kita di luar itu kita juga berharap anak ini kita dengan harapan dia pasti akan lebih baik. Kita bisa lebih baik ya dengan upaya-upaya lah, boleh dikata effort kami nih di rumah ya sama maminya ya hari-hari itu emang ngurusin dia. Saya dulu kan berkarir di suatu perusahaan, jadi kita kan khawatir nih kalau kita pindah. Ya tadi yang merubah Iban itu termasuk perkembangannya lingkungan tadi. Betul. Kalau saya pindah ke kota lain ya, Dia harus menyesuaikan diri karena kan lagi saya ya. di karyawan ya swasta ya, ya jadi kita pindah ke kota lain kita pasti cari penempatan daerah, apakah sekolah dan lingkungan yang tepat. Support atau tidak ya? Saya pilih pensiun ini karena saya emang kita fokus ngurusin Ibran. Ini salah satu bentuk pengorbanan Papi nih. Ya kita emang harus ditakdirkan ya kita nerima seperti ini dan kita berusaha di sisi lain supaya Ibran lebih baik. Ya karena kan masa depan tidak hanya Ibran aja kan. Betul. Ada Harumi adiknya, ada Mami, ada adiknya. saya. Jadi kita terus kita lakukan upaya-upaya untuk supaya kita lebih baik dan kita persiapan untuk Ibran. Kalau nanti saya pindah ke kota lain sibuk aja nanti Ibran terabaikan dan kita terima dan ternyata anak di usia ini harusnya bisa gini ternyata tidak bisa. Makanya kita kami fokus ya betul-betul ya buat jagain Hibran dan buat yang tadi ya kalau misalnya ada bapak ibu yang mengalami seperti ini ya kita ya namanya yang disampaikan Mami tadi ya kita juga semua orang tidak mengendaki seperti itu ya tapi kita juga tidak bisa menolak dan kita harus bisa menerimanya karena di sini adalah titipan yang maha kuasa, titipan Allah. Dan setiap yang kita lakukan itu ada amal saya yakin dan ada amal ibadahnya. Amin. Dan setiap takdir yang diberikan, ya mungkin Allah ciptakan suatu rahasia di balik ini. Ya kita nggak tahu ya ke depannya dan mungkin ya saya justru ketika saya jadi karyawan swasta ini sedikit agak melenceng karena saya bermotivasi jadi wira swasta, jadi entrepreneur. Terwujud karena ada anak saya nggak mikir, saya nggak mungkin bertahan dengan setinggi apapun jabatan saya, tetap saya anak buah dan tidak mungkin saya akan bertahan dengan kondisi saya ngurus anak, ngurus perusahaan, ngurus pindah-pindah terus, Papi. Jadi saya di samping itu anak saya seperti ini dan saya harus ciptakan kondisi dan saya harus bebas dari tekanan pekerjaan, tekanan target dan saya ciptakan lapangan kerja yang saya ibaratnya tanpa saya tidak mengganggu effort saya untuk ngurusin Ibran gitu. Alhamdulillah Tuhan ngasih seperti itu sampai sekarang gitu. Ya walaupun namanya tidak semewah, tidak seini yang kita gambarkan dan alhamdulillah Allah ngasih jalan seperti itu. Itu yang kami nikmatin sekarang. Tapi sisi positifnya bisa punya banyak waktu dengan anak. Itu justru sebetulnya kemewahan yang tidak bisa dibayar dengan uang ya Papi. Luar biasa Kak Fitos, berarti memang betul-betul orang tua yang luar biasa di belakang Hiban ini. Betul. Nah
Papi dan Mami adalah orang tua yang dipilih Allah, betul kan? Bahwa kita pernah mendengarkan ayat bahwa sebuah ujian tidak akan dibebankan jika kita dianggap Allah tidak mampu, ya. Dan karena waktu juga yang membatasi kita, Kak Sheila, Mami dan Papi dan Mami ini bisa hadir di studio Bincang-Bincang Lila ini sebuah motivasi dan inspirasi juga betul, sebuah sebuah kesempatan besar dan anugerah juga buat kita, dan tentu ini mudah-mudahan jadi penguat buat papa mama, ayah bunda, abi dan umi yang juga mungkin saat ini sedang diuji dengan ujian yang berat, entah itu sama atau mungkin berbeda, tetapi ada satu kata yang mesti kita ingat, satu kalimat yang mesti kita ingat, bahwa setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi apakah kita bisa dan sanggup melewati ujian itu? Kita sudah hadirkan sepasang orang tua luar biasa yang dititipkan Allah, anak yang istimewa, dan insya Allah beliau sudah sedang melewati ujian ini dengan tawakal, dengan istiqomah, terus berjuang dengan berbagai macam cara. Sedihnya fasenya cuma seberapa lama aja ya Mami dan Papi. Harus bangkit kembali Ya, dan harus gitu kan ya. Ini sungguh sangat mengharukan. Mudah-mudahan ini juga jadi ibrah untuk kita semua, bahwa kita tetap harus mendekatkan diri apapun bentuknya ujian Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang mungkin saat ini kita rasakan pahit, kemudian sedih, berbalut luka gitu ya Papi dan Mami, tetapi insya Allah pasti akan ada hikmah besar dan indah pada waktunya nanti. Barangkali itu dulu yang bisa kita sampaikan kepada semua teman-teman bincang-bincang Lila di Lila Lovers. Apapun nanti yang Allah beri kepada kita, insya Allah kita bisa menyikapinya dengan tawakal dan ikhlas, dan insya Allah indah pada waktunya. Oke, burung Nuri, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Saya Kak Fitros, Sheila, dan ada Teacher Uun, Mami Putri, dan ada Papi. Mengucapkan terima kasih, sampai ada Iban juga, ada Iban. Sampai ketemu lagi di Bincang-Bincang Lila episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu Ban, dadah dulu Ban. Dadah.